Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas 3 topik sekaligus. Yang pertama yaitu terkait implementasi SIM dalam e-bisnis pada pertemuan 11. Nah, apa sih e-bisnis ini? E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan juga jasa, tetapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Jadi seperti pada konsep bisnis pada umumnya, hanya saja e-bisnis ini kita lakukan di dunia internet ataupun digital. Pada prinsipnya sama, kita ada proses pembelian, penjualan, lalu hingga pelayanan kepada pelanggan kita, hingga pada kerjasama dengan rekan bisnisnya, baik individual ataupun instansi. Nah, e-bisnis ini sering kita kenal sebagai e-commerce, karena tidak hanya mengarah pada aktivitas membeli dan menjual, melainkan melayani konsumen, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dan bekerja sama dengan rekan-rekan bisnis lainnya, atau dengan kata lain, e-bisnis merupakan interaksi dengan rekan-rekan bisnis. Jadi misalnya kita ingin melakukan kerjasama dengan pebisnis lain ataupun dengan pihak lain, maka kita bisa sebut dengan e-bisnis karena konsepnya adalah digitalisasi ataupun menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi. Nah, fungsinya yaitu untuk mensupport bagian dari marketing. Misalnya, kita memiliki sebuah bisnis, misalnya kita menjual pakaian ataupun properti. Nah, kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak ataupun jasa marketing. Misalnya untuk melakukan promosi ataupun untuk membuat konten-konten marketingnya. Lalu ada produksi, accounting, finance, dan human resource management. Nah, untuk human resource management ini sudah tersedia banyak aplikasi ataupun software yang digunakan untuk membantu perusahaan digital memanajemen SDM yang ada di perusahaannya. Ada juga transaksi online, dan kita bekerjasama dengan perbankan ataupun jasa dompet-dompet digital untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Nah, lalu kenapa sih ada istilah e-bisnis? Nah, tentunya konsep ini hadir karena perkembangan zaman menjadi teknologi informasi, dan e-bisnis dianggap sebagai paradigma baru, sebagai kunci sukses perusahaan di era informasi dan di masa yang akan datang. Jadi e-bisnis ini menjadi sebuah keharusan setiap perusahaan agar bisa bertahan dan berkembang di zaman digital saat ini. Lalu seperti pada umumnya bisnis ini ataupun dari sisi marketingnya terdiri dari 2 model, yaitu B2C ataupun B2B. B2B artinya business to consumer, artinya kita menjual produk langsung kepada konsumen kita ataupun target kita. Sedangkan B2B yaitu business to business, kita menjual produk kepada perusahaan lain. Misalnya kita perusahaan yang membuat bahan baku kain misalnya. Lalu kain tersebut kita jual ke produsen pembuat pakaian. Nah, ini artinya disebut dengan business to business. Lalu apa sih hubungannya e-commerce dengan e-bisnis? Nah, dua istilah ini mungkin sangat sering kita dengar. Nah, secara prinsipnya e-bisnis jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Jadi, e-commerce itu bagian dari e-bisnis. E-bisnis menjadi payung besarnya, sedangkan e-commerce berada di dalamnya. Nah, penerapannya kenapa sih e-bisnis harus diterapkan? Karena tentunya kita harus memiliki keunggulan ataupun agar kita bisa berkompetisi melawan persaingan-persaingan yang ada di sebuah industri. Misalnya dengan menciptakan kualitas produk ataupun menetapkan harga yang kompetitif untuk mengamankan ketersediaan kita. Dengan e-bisnis kita dengan mudah bisa menghubungi ataupun mencari pemasok kita. Lalu untuk manajemen sumber daya agar lebih efisien, yang kelima ada proses pengiriman. Tentunya kita butuh pihak ketiga sebagai jasa pengirim. Misalnya seperti ekspedisi, tiki, si cepat, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah penanganan konsumen. Penanganan konsumen ini kita bisa melakukan testimoni misalnya kepada konsumen kita, melakukan pendekatan, ataupun bisa mengucapkan rasa-rasa terima kasih karena telah menjadi pelanggan kita melalui aplikasi ataupun menggunakan media sosial.
Nah, seperti itu terkait dengan implementasi sistem informasi manajemen di dalam e-bisnis. Di penanganan konsumen kita bisa melakukan pendekatan dengan konsumen kita dengan memanfaatkan media sosial misalnya, karena ini adalah produk dari media digital, maka disebut sebagai e-bisnis. Lalu proses pengiriman kita bisa memesan secara online kepada para ekspedisi untuk bekerja sama dengan kita dan mengirimkan barang yang dibeli oleh konsumen. Lalu sumber daya tadi, sudah banyak aplikasi ataupun software misalnya untuk manajemen SDM yang ada di perusahaan. Nah, lalu topik yang selanjutnya pada pertemuan 12, kita bahas secara singkat terkait sistem informasi manajemen dalam manajemen operasional. Nah, peran SIM dalam operasional perusahaan ini ada 3, yaitu pertama menunjang kegiatan bisnis operasional. Dalam artian ada terbagi lagi menjadi proses transaksi, lalu ada proses pengendalian dan sistem otomasi perkantoran. Nah, proses transaksi ini kenapa masuk di bagian operasional? Karena di dalam operasional ini kita sangat menjunjung tinggi efisien dan efektivitas sebuah pekerjaan. Nah, dengan adanya sistem informasi, maka informasi-informasi yang kita butuhkan akan mudah kita dapat. Kemudian dari informasi tadi bisa kita olah untuk menjadi lebih mudah kita melakukan proses-proses transaksi. Misalnya kita ingin mencari bahan baku, harganya sudah ada, kita tinggal mengirim pembayaran sesuai dengan harga yang diminta, lalu proses transaksi selesai. Ini sangat efektif sekali. Lalu ada proses pengendalian, misalnya kita menggunakan aplikasi SAP, di sana bisa melihat ataupun memonitoring aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan ataupun bisnis. Sehingga dengan adanya informasi tadi kita bisa mengendalikan, misalnya pada tanggal ataupun pada bulan 1 kita mendapat penghasilan berapa, kemudian pengeluarannya berapa, itu bisa kita lacak dan bisa kita analisa. Lalu sistem otomasi perkantoran. Nah, perkantoran dulu mungkin kita serba konvensional menggunakan kertas dan segala macam. Dengan adanya sistem informasi ini kita lebih mudah menyimpan data-data terkait administrasi perkantoran berdasarkan tipe-tipenya melalui database yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua, peran SIM adalah menunjang manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, karena jauh seperti yang kita bahas sebelumnya, SIM ini adalah sebagai dasar untuk kita mengambil keputusan. Jadi informasi yang ada bagi kita akan menjadi dasar-dasar penting untuk perusahaan bisa mengambil keputusan. Nah, lalu menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi atau perusahaan. Dengan adanya sistem informasi, kita bisa tahu keunggulan kita di mana, kelemahan kita di mana, peluang kita apa, lalu bagaimana sih persaingan kita tuh di luar seperti apa. Nah, ketika kita sudah mengetahui tadi, tentunya kita akan mampu memformulasikan sebuah strategi untuk meningkatkan operasional dan melakukan penghematan biaya, lalu bisa menciptakan produk yang lebih unggul karena kita memiliki banyak sumber daya, misalnya dari finansialnya, karena kita melakukan efisiensi pada proses operasional, tentunya uang kita akan lebih banyak tersimpan dan uang tadi bisa kita alihkan untuk mengembangkan produk ataupun menciptakan inovasi baru. Sehingga dengan adanya peran ini tentunya akan banyak membantu perusahaan. Nah, lalu manfaatnya. Manfaat yang diperoleh dalam proses dan pasca implementasi aplikasi sistem informasi manajemen pengendalian operasional kegiatan atau SIMPOK ini antara lain ketika kita sudah menerapkan SIM di lingkup operasional, kita tentunya mendapatkan manfaat. Yang pertama, memudahkan proses kendali kita, pengendalian tadi yang sudah kita bahas. Lalu dari sisi manajemennya juga, lalu ada pemasukan data-data pengendalian untuk pembangunan ataupun perkembangan bisnis ke depannya gimana. Lalu ada efisiensi SDM, ini tentu karena kita sudah menggunakan sistem, informasi kita sudah terkumpul, tentunya kita tidak terlalu banyak membutuhkan karyawan-karyawan yang bekerja di bidang tersebut karena sudah bisa dikerjakan oleh sistem.
Lalu data beserta rekapitulasi yang dihasilkan bersifat cepat, tepat, dan akurat. Karena ini bentuknya digital, maka kita bisa mengolahnya dengan cepat. Lalu kebutuhan eksekutif dalam penentukan kebijakan strategis. Jadi dengan adanya informasi-informasi terkait operasional, ini akan menjadi informasi penting bagi jajaran eksekutif di sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan strategi tadi. Nah, ini adalah bagaimana peran sistem informasi manajemen dalam operasional, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas dan proses bisnis yang ada di sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada pertemuan ke-13 terkait etika dan keamanan sistem informasi dan teknologi informasi. Etika dalam teknologi informasi dan SIM adalah sekumpulan nilai mengenai benar salahnya dalam proses mengumpulkan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada pengguna melalui perangkat teknologi informasi. Nah, jadi dalam sebuah proses bagaimana sistem informasi digunakan ataupun proses bagaimana perusahaan mencari informasi tentunya harus menepati kaidah-kaidah etika dan keamanan. Misalnya dalam mengumpulkan data kita harus tahu batasan-batasan data mana yang boleh kita serap dan tidak. Lalu dari keamanannya apakah informasi ataupun data yang kita ambil ini bersifatnya aman atau bahkan bisa membahayakan sistem yang kita bangun. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat kerusakan sistem. Nah, gunanya kita melakukan penyaringan itu adalah untuk meminimalisirkan ataupun menghilangkan ancaman yang mungkin saja akan kita hadapi. Nah, masalah ini apa sih yang harus kita hindari ataupun apa sih yang harus kita perhatikan dalam etika dan keamanan? Yang pertama, menurut Richard Mason pada tahun 86, yang pertama adalah privasi. Tentunya kita harus bisa menjaga privasi. Misalnya kita mencari data pelanggan kita, tentunya kita harus bisa menjaga privasi mereka. Misalnya seperti nomor telepon, kita tidak boleh menyebarluaskan nomor telepon pelanggan kita karena besar kemungkinan akan disalahgunakan. Lalu ada akurasi, artinya informasi yang kita ambil ini tepat dan benar sesuai dengan kejadian yang ada. Lalu ada properti, ini bisa berupa hak cipta, paten, dan rahasia perdagangan. Tentunya kita tidak boleh melanggar ini. Lalu ada akses, artinya akses ini terbuka tetapi tetap dalam jaringan yang aman. Nah, lalu untuk apa sih kita melakukan ataupun memperhatikan etika dan keamanan dalam sistem informasi? Yaitu yang pertama dan yang utama adalah untuk memudahkan kita dalam pengendalian. Yang pertama ada kontrol administratif, tentunya ini terkait pintu pertama terkait pemberkasan informasi, lalu ada pengembangan dan pemeliharaan sistem, lalu ada kontrol operasi dan kontrol proteksi. Ini tentunya untuk mengurangi ataupun menghilangkan ancaman-ancaman secara teknis. Misalnya kita sembarangan melakukan ataupun mengunduh file-file berbahaya di internet. Ini akan membahayakan sistem kita nanti. Misalnya bisa berupa virus ataupun lain sebagainya. Lalu untuk mengontrol perangkat keras kita, kemudian mengontrol terhadap akses komputer. Jadi kita ini harus punya prinsip bahwa tidak ada sistem yang aman. Artinya kita harus betul-betul menjaga sistem kita ataupun informasi yang kita punya. Kita juga berpotensi memiliki karyawan yang nakal misalnya yang mencuri, yang mengakses komputer perusahaan kemudian mengambil data-data yang seharusnya tidak mereka dapat. Lalu kontrol terhadap bencana. Nah, bencana ini sifatnya adalah tidak terduga, misalnya terjadi banjir di suatu tempat, maka dengan adanya penerapan keamanan, tentunya kita sudah mempersiapkan hal-hal tersebut untuk menjaga ataupun meminimalisir kerusakan-kerusakan yang akan terjadi karena adanya bencana. Nah, lalu yang terakhir ini implementasi SIM. Nah, di sini ada studi kasus soal cerita yang teman-teman harus jawab. Nah, silakan dijawab dalam satu kelas. Masing-masing teman-teman di sini silakan mengerjakannya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya selama kita berkuliah.
Ini silakan dibaca dengan seksama, kemudian ditulis jawabannya, lalu minggu depan akan kita bahas bersama. Demikian untuk topik-topik yang saya bahas, selebihnya akan kita diskusikan di grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.